Bu. Ya, jadi untuk hari ini yang mau kita bahas ya tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya, jadi ini spesifik ke tumbuhan ya, Nak ya. Nah, untuk definisi secara umum sama ya. Baik jaringan penyusun organ pada manusia ya. Kemudian pada hewan dan pada tumbuhan definisinya sama ya, hanya saja jaringan penyusunnya yang berbeda-beda ya. Nah, untuk jaringan definisinya apa? Jaringan ini adalah kumpulan sel, ya. Jadi kumpulan sel yang mempunyai fungsi serta struktur yang sama. Itu jaringan, ya. Jadi jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama. Itu jaringan ya, Nak ya. Nah, tapi ada juga yang diistilahkan dengan koloni ya. Koloni kumpulan sel juga ya. Tapi untuk masing-masing sel itu masih aktif ya dalam segala proses ya, dalam segala proses hidupnya. Nah, apakah ini termasuk juga jaringan? Termasuk jaringan juga nggak koloni? Kalau jaringan tadi kan kumpulan sel dengan fungsi serta struktur yang sama. Ya, jadi bentuknya sama dengan fungsi yang sama, fungsi dan struktur yang sama. Ya, dia berkumpul membentuk suatu jaringan. Ya, nah kalau koloni kumpulan sel juga, ya, tapi selnya itu masih aktif sendiri-sendiri, nah, ya. Dalam proses pengambilan zat makanan, dalam proses pernapasan, fotosintesis, metabolisme, termasuk perkembangbiakan. Ya. Nah, apakah ini termasuk juga jaringan koloni ini? Termasuk nggak jaringan? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia sel Bu, ini sel tunggal, Bu. Kalau jaringan kan kumpulan, Bu. Iya, dia kelompok sel juga. Kumpulan sel juga. Kumpulan sel juga. Ya, sama, ini kumpulan sel juga, kelompok sel, kumpulan sel sama ya. Nah, bedanya kalau koloni ya fungsi selnya itu berbeda-beda. Ya, jadi dia dalam satu kelompok tapi masih mengerjakan masing-masing. Ya, itu koloni. Tapi kalau jaringan kumpulan sel ya, tapi dia bekerja sama, Nak. Ya, agar fungsi dari jaringan itu berjalan optimal. Paham ya? Jadi contoh kayak jaringan epidermis. Ya, jaringan epidermis itu penyusunnya apa? Sel-sel epidermis. Ya enggak, sel-sel epidermis itu bentuknya sama, seragam. Ya, dengan fungsi yang sama juga, ya. Sehingga nanti apa yang menjadi fungsi dari jaringan epidermis itu optimal gitu. Paham ya? Nah, untuk jaringan yang lain berbeda dengan sel penyusun epidermis. Ya, contoh kayak jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim itu bukan sel epidermis sebagai penyusunnya, tapi sel parenkim. Beda ya, bentuknya berbeda, fungsinya juga sudah berbeda. Paham ya? Jadi antara jaringan dan koloni ini berbeda. Ya, jadi koloni itu tidak bisa disebut jaringan, walaupun bentuknya itu ya kumpulan sel. Ya, paham ya? Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, ya. Oke, nah kemudian secara garis besar ya pada tumbuhan ini terdapat dua macam jaringan ya. Ada jaringan muda diistilahkan dengan jaringan meristem ya. Jaringan yang kedua adalah jaringan dewasa disebut dengan jaringan permanen. Jadi ada jaringan muda, ada jaringan dewasa. Kalau jaringan muda ini biasanya dia mengalami diferensiasi, nah, berkembang terus ya, namanya jaringan muda ya. Nah, ini contohnya nanti pada ujung-ujung akar, ya, ujung-ujung batang, ya, di mana dia terus mengalami proses pembelahan, ya, pembelahan sel. Oke, nah kita lanjut ya.
bagaimana pembentukan jaringan ya? Kenapa sih terbentuk jaringan itu ya dari sel tadi? Ya, jadi kalau tidak ada sel, jaringan juga tidak akan terbentuk ya, Nak ya. Jadi, makanya tadi sel itu adalah unit terkecil ya, atau unit fungsional dari suatu organisme ya. Jadi karena sel inilah ya jaringan bisa terbentuk ya. Di sel ini mengalami proses pembelahan ya. Ya, mengalami proses pembelahan ya. Nah, yang dalam hal ini sel-sel yang terjadi tetap melakukan hubungan erat ya antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi dia proses pembelahan terus, tapi antara satu sel dengan sel lain itu saling berhubungan, Nak. Ya, karena ada apa kemarin? Oke, ada apa di dalam bagian dari sel itu yang menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain? Apa bagiannya? Ya, apa bagiannya, Nak? Lupa ya? Yang menghubungkan antara sel satu dengan sel lain. Di mana nanti transport bahan-bahan yang dibutuhkan, nah itu dari situ, Nak. Letaknya di dinding sel. Plasmodesmata bukan, Bu? Iya, plasmodesmata ya. Plasmodesmata, kemudian ada juga nota kan, celah ya. Nah, itu nanti dari situlah terjadi komunikasi antara satu sel dengan sel lain ya. Oke, nah kemudian pembentukan jaringan ya juga sangat erat hubungannya dengan pembentukan berbagai alat pada tumbuhan. Ya, ada akar, batang, daun, buah, bunga ya. Nah, ini ada kumpulan jaringan ya, Nak ya. Jadi dari kumpulan sel membentuk suatu jaringan ya dengan fungsi yang sama. Dari jaringan itu juga dengan fungsi yang berbeda-beda ya membentuk suatu organ. Ya. Paham ya? Paham, Nak? Oke, kita lanjut ya. Nah, dinding sel dalam jaringan. Ya, dinding sel dalam jaringan, sel-sel hidup ya, itu akan bertambah besar tentunya ya. Nah, terus juga mengalami proses penebalan ya yang membentuk suatu lapisan ya. Nah, yang pada akhirnya akan memberikan bentuk yang tetap pada sel. Oke, yang menebal itu bagian apa? Yang mengalami penebalan ya yang ada pada sel itu bagian apa, Nak? Apa, Nak? Ada penebalan primer, kemarin kan ada penebalan sekunder, tersier ya. Apa yang mengalami penebalan? Sekunder. Ibu ulang lagi kan yang kemarin kan udah dibahas. Apa? Ada yang primitif ya, sebelum ke primer primitif dulu kan? Ini dinding sel. Iya, enggak ada dinding sel primer, ada dinding sel sekunder, tersier ya, ada dinding sel primitif. Ya, sel yang tipis, dinding sel yang tipis ya. Nah, jadi yang memberikan bentuk yang tetap pada sel adalah dinding sel. Ya, karena penebalan tadi, nah. Ya. Nah, dengan bentuk yang tetap ya, maka sudah tentu akan melakukan fungsi yang tetap pula. Ya, baru terbentuknya suatu jaringan. Paham ya? Ya, kenapa pembentukan jaringan ini nih?
Halo? Sampai mana tadi, Nak? Sampai ini tadi ya, dinding sel ya, Nak ya. Jadi dinding sel itulah yang akan nantinya ya memberi bentuk yang tetap ya pada sel ya. Sehingga nanti dari bentuk yang tetap itu dia akan melakukan fungsi yang tetap pula ya untuk membentuk suatu jaringan ya. Oke, nah inilah tadi yang nota sama plasma di mata tadi, Nak ya. Jadi nota itu celah ya. Celah yang dimana dasar itu dari dinding sel yang tidak mengalami penebalan ya. Nah, kemudian dari celah itu nanti ada plasmodesmata ya, berupa benang-benang. Oke. Nah, selain terdapat nota dan plasmodesmata ya, ada juga yang namanya ruang antar sel ya, Nak ya. Jadi pembentukan jaringan muda ke jaringan dewasa, yaitu nanti akan membentuk suatu ruang antar sel. Ya. Nah, terjadi karena lamela tengah yang mengalami penebalan, ya, itu bagian yang ada di sudut-sudutnya itu akan mengalami perentakan, pelarutan atau kerusakan, sehingga menimbulkan ruang-ruang. Ya. Nah, ini ada 4 pembagian. Ya. Ada skizogen, lisigen, skizolisigen, dan reksigen. Ya. Nah, bagaimana proses pembentukan ruang-ruang antar sel ya? Nah, kalau untuk skizogen ya, ini cara terjadinya ruang-ruang antar sel disebabkan adanya peretakan pada dinding sel ya. Jadi akibat adanya retakan pada dinding sel ya, itu akan membentuk suatu skizogen ya, Nak ya, ruang-ruang antar sel ya. Nah, kalau dinding sel itu mengalami proses pelarutan ya, di bagian sudut dari dinding sel tersebut akan membentuk suatu ruang antar sel juga ya, namanya lisigen ya, Nak ya. Jadi lisigen. Nah, untuk yang skizo dan lisigen ini campuran ya, Nak. Jadi bisa disebabkan oleh peretakan dan pelarutan pada dinding sel. Jadi membentuk suatu rongga atau ruang antar sel ya. Nah, kemudian kalau untuk yang resigen, ya resigen ini ruang antar sel yang dibentuk ya karena adanya kerusakan atau sobekan pada dinding sel. Ya, nah biasanya nanti membentuk suatu kelenjar ya, kelenjar di mana nanti terdapat cairan di dalamnya ya untuk mengisi ruang antar sel itu. Oke, paham ya? Oke. Nah, untuk jaringan pada tumbuhan, ya ini tadi terbagi menjadi 2 ya, Nak ya. Ada jaringan meristem ya, atau jaringan embrional ya. Ada jaringan dewasa. Ya, nah untuk jaringan dewasa ini dibedakan lagi berdasarkan fungsinya ya. Jadi ada epidermis. Epidermis ini fungsinya apa? Berfungsi sebagai apa epidermis? Pelindung. Sebagai jaringan pelindung ya. Sama kayak periderm ya, sebagai pelindung juga ya. Nah, kemudian parenkim ya, parenkim ini sebagai jaringan dasar ya. Nah, untuk jaringan penguat atau jaringan penyokong ini ada 2 ya. Ada kolenkim, ada sklerenkim ya. Nah, untuk jaringan pengangkut juga ada terbagi menjadi 2, ada silem dan floem ya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Pertama jaringan meristem ya. Nah, jaringan yang terdiri dari kumpulan sel dalam fase pembelahan. Jadi sel-sel penyusun dari jaringan meristem ini terus mengalami pembelahan ya, mengalami fase pembelahan dan mengalami diferensiasi. Ya, jadi selnya aktif ya. Nah, kemudian ukuran selnya kecil dengan ukuran yang seragam. Ya. Letaknya rapat ya, selnya ini susunannya rapat ya, dengan tidak ada ruang antar sel. Jadi penuh ya selnya itu tanpa adanya ruang antar sel ya. Nah, banyak mengandung sitoplasma ya, karena dia masih aktif membelah ya, tentunya banyak terdapat sitoplasma ya sebagai tempat terjadinya berbagai reaksi ya. Nah, terdapat juga inti sel. Ya, inti selnya ini inti selnya bisa 1 atau lebih jumlahnya ya, dengan ukuran yang relatif besar. Ya. Nah, vakuolanya juga berukuran kecil ya, bahkan hampir tidak ada di sini vakuola ya, dibandingkan dengan jaringan dewasa.
Paham ya, ini karakternya nak ya untuk jaringan meristem. Oke. Nah, kemudian jaringan meristem ya terbagi menjadi 3. Ini berdasarkan letak posisinya ya pada tumbuhan. Ada meristem apikal. Nah, meristem apikal ini meristem ujung ya, di ujung. Jadi biasanya terdapat pada ujung-ujung alat tumbuhan atau organ tumbuhan ya. Contohnya kayak di akar. Di akar itu di ujung akar yaitu terdapat jaringan meristem apikal. Ya. Nah, kemudian Meristem meristem lateral. interkalar. Yang interkalar ini letaknya di bagian apa? Untuk Dari luar tumbuhan jaringan muda luas yang terbentuk batang. dari sel-sel muda yang letaknya di mana? Batang. Letaknya di samping. Di samping ya, di antara jaringan dewasa. Ya, contohnya kayak di batang ini nak, di batang tebu. Tahu batang tebu? Tahu ya batang tebu ya. Batang tebu itu kan ada ruas-ruas ya, ada nodus-nodus kan. Nah, itu perpanjangannya itu dari tengah itu biasanya. Ya, perpanjangan batang itu dari tengah ya. Nah, sehingga di sana terdapat meristem interkalar. Ya, jadi jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel muda ya, yang letaknya itu di antara bagian-bagian dari alat tumbuhan. Ya, atau di antara jaringan dewasa. Atau contohnya lagi kayak daun jagung. Ya, daun jagung itu juga perpanjangannya itu melalui meristem interkalar. Ya, dari bagian tengahnya. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya ada meristem lateral. Ya, meristem lateral ini juga jaringan muda, terbentuk dari sel-sel muda, ya. Tapi letaknya itu di bagian tepi. Ya, bagian tepi itu di bagian pinggiran batang. Ya, atau akar. Paham ya? Jadi dia melebar, nak. Bukan memanjang, ya. Kalau lateral itu melebar. Ya. Contohnya pembentukan apalah? Kambium ya. Kambium ya atau kambium gabus ya. Nah, itu dia pertumbuhannya itu melebar. Ya, kalau untuk meristem lateral. Paham ya? Oke, ini bentuk contohnya ya. Ini meristem apikal seperti ini. Ya, ada kaliptra sebagai pelindung ya. Nah, kemudian lateral seperti ini ya, pembentukan kambium dapat di kambium dan kambium gabus ya. Jadi dia melebar ke arah luar ya, luar dan dalam. Nah, kemudian kalau interkalar ini antara nodus dengan nodus ini, nodus ya, atau buku-buku ya. Nah, inilah nanti pelebarannya di bagian tengah. Ya, paham ya? Kebayangkan bentuknya ya? Oke. Nah, lanjut lagi jaringan meristem juga terbagi lagi ya berdasarkan asal pembentukannya ya. Asal pembentukannya ini ada 2, ada meristem primer, ada meristem sekunder ya. Nah, meristem primer ya berasal dari sel-sel embrional yang merupakan kelanjutan embrio pada ujung batang dan ujung akar. Ya, ini contohnya adalah meristem apikal ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa ya, ada protoderma ya, kemudian prokambium, ada meristem dasar. Nah, untuk protoderma ini kan cikal bakal ya. Jadi cikal bakal untuk membentuk suatu jaringan dewasa ya. Nah, kalau protoderma ini nanti akan membentuk epidermis. Ya, akan membentuk lapisan epidermis. Sedangkan dia berasal dari jaringan dewasa ya yang telah terhenti pertumbuhannya ya, tetapi menjadi embrional kembali ya. Jadi dia sudah dewasa tapi mengembrio lagi nak ya, mengalami proses pembelahan kembali ya. Contohnya ada pada kambium gabus. Oke. Dia ada meristem primer, ada meristem sekunder. Oke, ada yang mau menambahkan? Mana? Oke, kita lanjut ya.
Oke, nah ini tugas ya, karena waktunya hanya 1 jaman lebih kita dikit ya. Nah ini tugas ya nak ya, jadi nanti tolong diringkas ya terkait teori tentang struktur titik tumbuh ya. Ada teori sel apikal, teori histogen, dan teori corpus tunica ya. Nah ini tolong diringkas. Nah terkait pengumpulannya nanti Ibu kabarkan. Yang penting siap-siap dulu ya. Nah untuk literaturnya bisa cari di buku-buku, di e-book ya, atau di Google ya, atau di jurnal. Asal jangan dari web atau blog ya. Paham ya? Ini literaturnya tolong dicari. Oke, kita masuk lagi ke jaringan dewasa. Ya, meristem ini tadi ada tambahan nggak? Jaringan meristem ada tambahan nggak? Ada tambahan? Nggak ada? Oke. Nah, untuk jaringan dewasa, ya, jaringan meristem yang terus mengalami pembelahan akan mengalami proses pendewasaan, ya, menjadi jaringan dewasa. Ya. Nah, ini contohnya adalah parenkim, epidermis ya, kolenkim, sklerenkim, silem, floem, dan jaringan gabus ya. Ini semuanya jaringan dewasa ya. Oke. Nah, untuk jaringan dewasa karakternya ini kebalikan dari jaringan meristem. Ya, kalau jaringan meristem tadi dia aktif ya, aktif terus membelah, ya enggak? Nah, tapi kalau untuk jaringan dewasa kebalikannya ya, dia tidak melakukan aktivitas pembelahan sel, ya. Nah, ukuran sel relatif lebih besar dibandingkan sel meristem. Ya, dari segi ukuran ya, dengan vakuola yang berukuran besar. Kalau meristem tadi vakuolanya seperti apa? Kalau meristem, jaringan meristem tadi vakuolanya seperti apa, nak? Berukuran kecil atau hampir tidak ada, Bu. Seperti apa? Iya, berukuran kecil atau hampir tidak ada ya. Nah, sedangkan untuk vakuola yang untuk jaringan dewasa, vakuola sitoplasmanya tadi ya, ini hanya sedikit ya, seperti selaput yang menempel pada dinding sel. Ya, tapi kalau untuk yang jaringan meristem tuh sitoplasmanya banyak ya. Nah, kemudian sel kadang telah mati karena dia mengalami proses penebalan-penebalan di plasmanya ya. Nah, untuk meristem tadi ruang antar selnya tidak ada. Sedangkan untuk jaringan dewasa terdapat ruang antar sel ya, kecuali epidermis. Nah, epidermis itu jaringan dewasa tapi dia terdapat ruang antar sel ya. Jadi epidermis itu rapat-rapat selnya. Kan namanya juga sebagai pelindung kan. Ya, dengan ukuran sama, kemudian rapat ya, tanpa adanya ruang antar sel. Nah, kemudian jaringan dewasa, jaringan dasar ya, kita masuk ke jaringan dasar atau parenkim ya. Jadi jaringan dasar atau jaringan parenkim ya. Nah, suatu jaringan yang terbentuk dari sel hidup ya, dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan prosfisiologis ya. Nah, kenapa dia disebut dengan jaringan dasar? Karena hampir setiap bagian tubuhan ya itu terdapat jaringan parenkim ya, di mana dia juga bisa berasosiasi dengan jaringan yang lain. Paham ya? Makanya disebut jaringan dasarnya semua, nak. Ya, di jaringan di epidermis juga ada jaringan parenkim ya, di jaringan pembuluh juga ada jaringan parenkim ini ya. Jadi disebut dengan jaringan dasar. Ya. Oke. Nah, kemudian ini karakter
karakternya, ya, karakternya ini sel tipis, ya, berbentuk segi 6, ya, memiliki banyak vakuola dengan inti sel mendekati dasar sel, ya. Nah, juga bisa mampu mengalami meristem juga ya, parenkim ini ya. Memiliki ruang antar sel dan terdapat klorofil. Ya, di dalam ini ada terdapat klorofil ya. Contohnya pada parenkim ini di mana bagian mana yang berperan dalam proses fotosintesis? Dia tersusun dari jaringan parenkim juga ya. Nah, di mana fungsinya itu sebagai berperan dalam proses fotosintesis. Mesofil ya. Ya, mesofil ini termasuk juga jaringan parenkim ya. Tersusun dari sel-sel parenkim ya, Nak ya. Di mana fungsinya ya sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Oke. Nah, kemudian sifat yang lainnya, ya, dinding sel dari parenkim itu tipis, ya, tapi juga bisa mengalami penebalan, tapi tetap tipis ya, Nak, dibandingkan jaringan yang lain, ya, karena terdapat kandungan selulosa di dalamnya, ya. Nah, kemudian terdapat juga notah ya, notah pada dinding sel, ya. Nah, di bagian tengah ruang sel terdapat vakuola yang besar, ya, dan plastida berupa leukoplas dan kloroplas, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, di dalam protoplas dari jaringan atau sel parenkim, ya. Nah, kemudian terdapat juga ruang antar sel yang berfungsi dalam pertukaran atau peredaran gas. Oke. Oke. Nah, apa fungsi dari parenkim? Ya, pertama menyimpan makanan cadangan. Ya. Seperti pada endoskim ya, Nak ya. Nah, di mana fungsinya sebagai penyimpanan cadangan makanan. Jadi pada apa? Mesofil, ya, pada organ daun. Oke. Nah, juga jadi contohnya kayak tumbuhannya lunak ya, kayak bayam ya, yaitu penyokong tubuhnya itu ya terdapat susunannya sel-sel parenkim ya, dengan vakuola yang berisi air ya. Oke. Nah, ini ada penggolongan lagi ya dari jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Nah, sudah ada yang baca belum parenkim apa saja, Nak? Ini berdasarkan fungsinya ya, jaringan parenkim apa saja. Tiga, Bu. Jaringan parenkim apa saja? Parenkim penimbun, parenkim asimilasi, parenkim air, Bu. Oke, kalau parenkim udara, oke. Kalau parenkim asimilasi ini parenkim apa? Untuk metabolisme, Bu. Membentuk makanan. Oke. Berisi kloroplas, Bu, dalamnya untuk fotosintesis. Iya, jadi di dalam jadi sel-sel penyusun dari parenkim asimilasi, ya, sel-selnya ini banyak mengandung kloroplas. Di mana di kloroplas itu ada klorofil, ya. Nah, karena adanya klorofil maka peran di asimilasi ya, proses fotosintesis ya. Nah, di dalam sel asimilasi atau parenkim asimilasi ini ya, juga berisi butir-butir tepung asimilasi dari proses fotosintesis. Ya. Nah, di mana letak parenkim asimilasi? Letaknya di bagian apa? Bagian tepi ya.
Contohnya di organ daun. Ya, jadi di daun itu terdapat parenkim asinilasi. Paham ya? Paham? Oke, selanjutnya parenkim penimbun. Nah, penimbun ya tadi ya? Satunya Iya, Bu. ini. Nah, apa itu fungsinya? Apa fungsi jaringan penimbun? Parenkim penimbun? Apa? Penyimpan cadangan makanan, Bu. Ya, tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi jaringan parenkim penimbun ya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan ya. Nah, berupa bahan-bahan ergastik ya. Bahan ergastik kemarin ada berapa, Nak? Ada berapa? Tiga, Bu. Apa saja? Karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, sebenarnya ada banyak ya. Ada juga kemarin antosianin, tanin gitu ya. Zat-zat terlarut lainnya gitu ya. Nah, yang jelas ini bentuknya bisa padat, bisa cair. Kan ada kalsium oksalat, ya enggak? Kemarin ya. Nah, jadi fungsi dari parenkim penimbun ini untuk menyimpan cadangan makanan ya yang dihasilkan dari proses metabolisme. Ya, baik itu dari proses fotosintesis ya maupun dari proses respirasi ya. Nah, letaknya itu agak lebih dalam ya, di mana organnya itu ada di organ akar, umbi, buah dan batang. Ya, beda kalau asimilasi tadi di bagian tepi ya. Nah, kalau parenkim penimbun di bagian dalam dari organ tumbuhan ya. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh yang lainnya, Nak ya. Jadi kayak di akar beta vulgaris, tahu beta vulgaris? Tahu nggak tanaman beta vulgaris? Akar buah bit, umbi bit ya. Buah merah ya, Nak ya. Atau di umbi lapis dari bawang merah ya. Nah, itu terdapat cairan sel ya, yang dimana terlarut senyawa amida, karbohidrat, dan protein. Ya, ini contoh di beta vulgaris ya. Atau juga bisa di umbi kentang, rizom, tahu rizom? Rizom itu apa istilahnya? Rimpang bukan, Bu? Iya, rimpang ya. Nah, di dalam rimpang, di dalam umbi kentang ya, juga terlarut senyawa-senyawa amida, protein ya, di mana juga di dalam sitoplasmanya juga terkandung tepung. Ya. Oke, nah kemudian ada juga di dalam sitoplasma sel parenkim ya, dari biji kacang ya, kacang tanah ya. Nah, ini juga terdapat butiran protein dan tepung. Ya. Ada juga di ricinus. Ricinus ini apa? Biji apa? Di biji jarak ya, atau glicinus ini di kacang kedelai ya, Nak ya. Nah, ini terdapat butir protein dan lemak ya di dalam parenkim penimbun. Paham ya? Oke, selanjutnya parenkim air. Nah, parenkim air itu gimana? Zaura. Parenkim air itu apa? Itu jaringan yang menyimpan air, Bu. Terus terdiri dari sel-sel aktif berukuran besar dan dinding sel yang tipis. Gitu aja. Terus rangka sel memanjang seperti sel-sel pagar. Vakuolanya besar yang menampung air atau lendir. Oke, jadi biasanya terjadi pada tumbuhan kaktus ya. Ya, tumbuhan kaktus atau tumbuhan xerophyt xerophyt atau apa tumbuhan yang hidup di air? Tumbuhan yang hidup di air apa? Higrofit kan, Bu? Hidrofit, Bu. Ya, hidrofit ya. Contohnya kayak apa ya? Teratai, Eceng gondok teratai, Bu. Ya, iya teratai ya. Nah, tapi ini enggak, Deng, lupa Ibu. Parenkim air ini contohnya di kaktus, nah, tanaman yang kering ya. Beda dengan jaringan udara.
Ya, kalau parenkim udara baru contohnya tadi yang teratai tadi ya. Oke, nah yang parenkim air ya tadi sudah dijelaskan Zaura ya. Jadi selnya masih aktif dengan ukuran yang besar ya dan terdapat dinding sel yang tipis ya. Nah, karena dia menyimpan air, tentunya vakuolanya pasti besar. Ya, Nak ya. Vakuolanya besar yang bisa menampung air atau lendir ya. Nah, lendir yang dihasilkan atau yang dikumpulkan di dalam vakuola ya, itu dapat membantu menahan air. Ya, menahan daya serap atau daya tahan air ya, sehingga tidak mudah menguap ya, Nak ya. Makanya kaktus itu hidupnya di tempat yang dia bisa bertahan hidup di tempat yang kering. Iya, kering ya, karena tadi ada penahannya ya. Jadi air yang disimpan itu ya, itu ada lendir ditahan di vakuola, di dalam vakuola ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada juga parenkim pengangkut. Nah, tadi lupa Ramadan ya. Jadi ada jaringan parenkim pengangkut juga, nah, ya. Di mana bentuk selnya memanjang searah dengan arah pengangkut. Jaringan pengangkut itu apa? Apa Bu pertanyaan Ibu? Film, floem ya, bagian. Kenapa? Apa Nak? Tidak Bu, pertanyaan tadi. Pertanyaan apa? Yang dari pengangkut tadi Bu. Ini apa? Kenapa Raman? Tidak Bu. Nggak kedengaran Ibu. Oke, jadi tadi ya parenkim pengangkut ya, parenkim jari-jari empulur ya, di mana alat pengangkut yang menghubungkan jaringan sebelah luar dan dalam. Ini parenkim pengangkut. Nah, untuk parenkim udara ini terkhusus untuk tumbuhan hidrofit. Kalau tadi xerofit, kalau ini hidrofit ya. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air ya. Nah, di mana ya di jaringan parenkim tersebut ya. Jadi tersusun jaringan parenkim ya. Di jaringan parenkim terdapat ruang antar sel yang cukup besar yang dapat menyimpan udara. Paham ya? Jadi di jaringan parenkim tadi ya, di antara jaringan parenkim terdapat ruang antar sel ya yang cukup besar yang bisa menampung udara ya. Nah, udara yang ada di ruang antar sel ya itu bisa memberikan aerasi yang baik ya. Kemudian juga dapat meningkatkan daya terapung pada permukaan air ya. Makanya kayak teratai itu dia mengapung kan ya, karena di dalam selnya itu antar selnya terdapat rongga udara ya, makanya disebut dengan parenkim udara ya. Oke, nah yang untuk jaringan parenkim ada yang mau menambahkan atau ada yang mau meralat? Nggak ada. Ini udah masuk semua ya. Tadi pertama yang masuk cuma 43 orang ya. Terus untuk yang Google Form hanya 21 orang. Ya, ini 21 orang. Ternyata masih ada juga yang belum paham kayaknya materi kemarin ya. Atau tidak sempat mencatat ya. Nah, hanya 21 orang. Nah, sisanya Ibu enggak tahu ya, karena tadi mulainya jam 1 kan ya. Dan kita janjinya kan jam 1 ya. Oke, kita lanjut materi ya. Nah, ada yang menambahkan? Kita lanjut ke jaringan pelindung ya. Nah, jaringan pelindung ini jaringan paling luar yang menutup permukaan organ tumbuhan ya, seperti daun, bunga, buah, biji, dan bagian lain ya, sebelum mengalami penebalan sekunder. Ya. Nah, apa fungsi dari jaringan pelindung ya? Pertama, melindungi dari kerusakan mekanik. Ya, karena kalau epidermis itu kan bagian luar kan? Ya, bagian luar itu dia melindungi jaringan yang di dalam. Ya. Jadi melindungi dari kerusakan mekanik, kemudian melindungi terhadap kekurangan air. Ya.
sebagai pelindung terhadap kehilangan zat-zat makanan, ya, sebagai pelindung juga dalam serangan hama dan penyakit, ya, dan juga sebagai pelindung dalam cuaca atau suhu yang ekstrim. Ya, ini fungsi dari jaringan pelindung. Ya, bisa dipahami itu ya fungsinya ya. Makanya tadi sel-sel yang membentuk jaringan pelindung itu rapat-rapat sekali ya, tanpa adanya ruang antar sel. Ya. Nah, kemudian ini karakternya ya, ini karakter dari sel-sel epidermis ya. Jadi epidermis itu epiderma, di atas kulit. Jadi lapisan sel yang berada paling luar ya pada alat-alat tumbuhan primer. Jadi letaknya itu di bagian luar, ya baik itu tumbuhan, kita ya, manusia ya. Nah, itu epidermis dulu di luarnya ya. Nah, sel-selnya seperti apa? Sel-sel penyusun jaringan epidermis ya. Pertama, selnya hidup ya. Biasanya terdiri hanya satu lapisan sel. Contohnya ini. Ya, jadi hanya tersusun dalam pada satu lapisan sel ya. Oke, kemudian sel rapat satu sama lain tanpa adanya ruang antar sel. Ya, memiliki beragam bentuk, ukuran dan susunan. Ya, tidak punya klorofil. Ya, tidak punya klorofil. Ya, jenis sel ada yang tipis, ada yang mengalami penebalan di bagian yang menghadap ke permukaan. Ya, jadi bagian menghadap ke permukaan itu agak lebih tebal dibandingkan dinding sel yang ada posisinya di bagian dalam. Lapisan lignin di situ ya. Jadi lebih bagian bawah ya. Oke, nah kemudian karakter lain vakuolanya besar ya. Terdapat di bagian tengah dengan isi cairan sel yang berwarna atau tidak gitu ya. Juga terdapat plasida berupa leukoplas. Leukoplasnya apa nak kemarin? Plasida apa? Leukoplas. Leukoplas itu plasida apa kemarin? Yang dapat membentuk minyak, Bu. Leukoplas, nak. Bukan eleoplas. Nah, tadi salah ya jawabannya ya. Tadi ada pertanyaannya. Leukoplas. Benar, menghasilkan minyak. Membentuk amilum bukan, Bu? Ya, dia tuh ada dua kalau nggak salah Ibu kemarin ya. Ada amiloplas ya. Ada satu lagi apa contoh dari leukoplas? Yang jelas posisinya di bagian yang tidak kena sinar matahari ya, leukoplas itu ya. Nah, yang ukuran kecil ya, namun ada juga tumbuhan yang hidupnya di tempat yang terlindung ya. Maka sel epidermisnya terdapat kloroplas. Ya. Jadi ada beberapa bagian dari tumbuhan ya yang dimana dari epidermis ini ya terdapat kloroplas gitu nak. Ya, tapi tidak semuanya ya. Ya, penebalan yang berlangsung pada dinding sel epidermis ya biasanya penebalan sekunder ya, yang dimana terkandung senyawa selulosa ya yang berwujud sebagai lamela. Nah, pada tumbuhan xerofit dinding selnya telah memiliki penebalan selulosa, tapi ada tambahan putin nah, ya. Jadi ada tambahan zat putin ya, sehingga agak lebih tebal ya dibandingkan hanya dengan selulosa saja. Ya. Nah, ini sel epidermis, ini kutikula, ini ada rambut lilin. Ya. Nih, jadi dari penebalan sel epidermisnya akan terbentuk jaringan kutikula.
ya. Nah, untuk derivat epidermis ya, ini ada banyak derivatnya ya. Ada stomata, sel kipas, trichomata, lentisel, filamen, sel silika, dan litokis ya. Nah, ini sudah ada yang membaca ini salah satu dari derivat epidermis ini. Oke. Ya, stomata, sel kipas, trichomata. Nah, ada yang sudah sempat membaca? Ibu, yang sel stomata tuh sel yang penutupnya dengan lubang khusus disebut sebagai stoma, Bu. Benar tidak, Bu? Saya lubang. Stoma itu lubang. Ya. Ya, jadi di epidermis itu ada lubang. Nanti pada saat botani itu kelihatan ya, nak ya. Jadi jaringan epidermis dengan bentuknya ya di bagian tengah itu ada celah lubang. Ya. Kemudian stomata ini ada komponennya pula ya, sel penutup, celah, sama sel tetangga ya. Nah, sel penutup yang mana? Sel penutup yang mana? Sudah tinggal tangan, Mbak. Sel tetangga yang mana? Ada yang tahu? Stomata mesogen bukan, Bu? Apa, nak? Stomata mesogen. Mesogen itu stomata apa? Yang nutup, Bu. Mesogen namanya ya? Iya, Bu, di buku, Bu, ini. Aku baca nih. Coba dibaca, mesogen itu apa? Stomata mesogen adalah sel tetangga yang mempunyai asal-usul nama dengan sel penutup. Sel tetangga yang mempunyai asal-usul sama dengan sel penutup. Oke. Jadi kalau dari gambar ini yang mana, nak? Ini yang satu nukleus. Ya, ini nukleus ya. Ini kloroplas. Yang dua kloroplas yang kecil-kecil ini, ya. Kemudian ada juga vakuola. Nggak kelihatan ya kalau kayak gitu ya. Nah ya, ini vakuola yang 3. Yang kuning ini vakuola, ya. Terus ada Gord cell ini apa? Sel penutup. Sel penutup itu yang 4, nak. Yang ini. Ya, yang 5 ini dinding sel, ya. Sel tetangga letaknya ini di antara ini nih. Di sekitaran ini. Ini namanya sel tetangga. Sel penutup saat terjadinya transpirasi atau respirasi ini terbuka ini. Ya. Buka sel penutupnya ya. Ditarik oleh adanya sel tetangga. Tetangga tuh di sini nggak tergambarkan di sini ya. Yang sel tetangganya ya. Oke, jadi sel penutup sepasang sel yang simetris, nah. Sepasang sel yang simetris ya, berbentuk seperti ginjal ya. Pada dinding sel atas dan bawah terdapat alat berupa seperti birai. Ya, jadi nanti dari sini akan kebuka namanya celah, makanya stomata itu stoma, lubang atau porus. Ya, karena kalau dia membuka, ini akan membentuk suatu celah. Ya. Paham ya? Nah, kalau sel tetangga, sel yang berdampingan atau berada di sekitar atau mengelilingi sel penutup, berarti kan sekitar sini. Nah, kalau mau dicontohkan di sini, nah ini ya. Yang ini namanya sel penutup, 2 ini ya. Nah, yang ada 3, kelihatan 3 di sini ya. Nah, yang 3 ini namanya sel tetangga. Ya, ini juga ini sel penutup. Nah, yang besar-besar ini namanya sel tetangga. Ya. Paham ya?
Paham? Nah, ini nanti akan kalian lihat secara anatomi ya, di mikroskop ini kelihatan. Ya. Oke. Nah, ini bentuk lainnya ya, ada anomositik, ada anisositik, parasitik ya, diasitik, actinositik. Nah, halo? Iya, Bu. Ibu ganti HP ya, laptop Ibu kalau udah lama tuh suka LCD-nya kelap-kelip gitu. Mati sekarang LCD-nya. Oke, kita lanjut. Nah, belum bisa share di sini ya?